termasuk sulit dan sekarang juga angka kejadiannya bertambah banyak pada beberapa bulan belakangan ini. Untuk gejala bervariasi, mulai dari gangguan pernafasan, batuk, demam. Kalau demam memang ada peningkatan suhu. Peningkatan suhu di atas 38 derajat Celcius dan sesak nafas ya. Jadi gangguan pernafasan bukan hanya batuk sebenarnya. Gangguan pernafasan mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar ada orang COVID yang tidak bisa mencium bau ya, atau istilahnya disebut anosmia, tidak bisa mencium bau-bauan. Kemudian batuk dan sesak itu yang khas, dan demam yang khas. Yang tidak khas nanti kita bisa lihat beberapa kasus, beberapa gejala yang lain. Pada kasus yang lebih parah dapat menyebabkan pneumonia atau bahasa Indonesia yang mungkin disebut radang paru. Sindrom pernafasan akut yaitu suatu sindrom atau kumpulan gejala yang menyebabkan seseorang menjadi kesulitan bernafas yang nantinya diperlukan alat bantu nafas. Bisa juga komplikasinya ke gagal ginjal dan akhirnya menyebabkan kematian. Masa inkubasi 2-14 hari. Artinya masa inkubasi di sini adalah masa awal dari kontak ke penderita yang terkonfirmasi positif, kemudian sampai timbulnya gejala. Itu yang disebut dengan masa inkubasi. Sangat bervariasi antara 2-14 hari. Makanya Bapak dan Ibu mungkin pernah mendengar kalau ada orang yang kontak erat, maka disarankan untuk melakukan karantina atau isolasi mandiri selama 14 hari. Ini beberapa gejala yang bisa dirasakan oleh pasien COVID. Yang terbanyak seperti tadi sudah disebutkan adalah demam, kemudian hilang nafsu makan atau indera pengecap yang disebut dysgeusia. Ya, bukan hanya kehilangan penciuman, loss of smell atau anosmia, tapi juga penurunan nafsu makan atau bahkan hilangnya pengecap dari organ di mulut atau di lidah ya. Kemudian mengalami kelelahan, sesak nafas, nafasnya menjadi pendek-pendek, cepat capek, batuk yang berdahak, jadi sebagian besar batuknya adalah batuk kering, kemudian batuk yang mengeluarkan dahak itu sekitar sepertiga pasien, dengan nyeri otot atau nyeri sendi, itu juga berkisar antara 11-35%. Ini yang gejala umumnya, tapi gejala yang berat adalah pada tahap yang lebih berat lagi, ada penurunan kesadaran karena sudah mengenai otak, kemudian ada seperti batuk berdarah, ya, nyeri dada, penurunan sel darah putih, itu menyebabkan tidak ada pertahanan lagi tubuh pasien terhadap virus, kemudian gagal ginjal dan demam yang sangat tinggi atau hipertermi, itu bisa merusak otak. Nah, ini saya kasih contoh, salah satu contoh yang mungkin Bapak dan Ibu tidak pernah menyangka bahwa ini adalah COVID. Yang sudah punya anak, ini pernah mungkin anaknya menderita semacam campak, ya, kulit kemerahan, bisa berupa seperti biduran, jadi kayak bentol-bentol begini nih pada anaknya, pada bentol-bentol warna merah, timbul kemerahannya timbul di atas kulit, kemudian bercak-bercak merah yang kita sebut ruam. Ini mirip seperti campak. Ya, ini juga seperti campak. Ini mungkin seperti alergi. Itu yang mungkin tidak pernah terpikir bahwa ini adalah COVID. Jadi ini kita temui banyak, ya mungkin sekitar sepertiga pasien yang mengalami kemerahan seperti ini. Dan keluhan seperti ini memang tidak bisa dipastikan kapan timbulnya. Ada yang timbul sudah 2 minggu gejala, baru timbul kemerahan, ada yang baru awal-awal timbul kemerahan. Ini kita sebut urtikari atau biduran. Akral iskemi, jadi ujung-ujung jari, ini contohnya di kaki, mengalami iskemi, jadi kemerahan, bahkan nanti kebiruan. Morbilliform, jadi bentuk morbili atau campak. Tekia, bintik-bintik, seperti mungkin ada anggota keluarga yang mengalami demam berdarah dan timbul bintik-bintik merah, sebut petekia. Vesikular itu lebih besar ya, vesikel-vesikel seperti cacar air, itu vesikular. Dan livedoreticularis, jadi seperti ada bulat-bulat seperti koin ya, itu sebut reticularis. Jadi banyak sekali bentuk
atau gejala dari COVID yang salah satunya adalah menimpa kulit dengan gambaran juga yang bermacam-macam. Selain gejala yang tadi kita pelajari ya. Bagaimana cara mendiagnosis COVID? Mungkin Bapak dan Ibu pernah atau sering barangkali mendengar mengenai rapid test. Sekarang rapid test ada rapid antibody dan antigen. Ya, itu berbeda sekali. Jadi kalau antibody itu adalah reaksi tubuh si pasien yang diperiksa. Ya, diperiksanya IgG dan IgM. Kalau IgG itu berarti yang proses kronik atau sudah lama, contoh pasien-pasien yang pernah terkena COVID yang sekarang sudah sembuh, itu IgG-nya akan meningkat. Dan IgM itu pada proses yang akut yang sekarang ini sedang dirasakan atau sedang terjadi pada pasien. Itu yang antibody. Tapi kalau yang antigen, yang diperiksa adalah bagian dari virus yang menimbulkan reaksi di dalam tubuh atau yang dikenali oleh tubuh itu antigen. Berbeda lagi dengan swab PCR. Ya, ini kalau kita lihat contohnya bisa didapat kalau PCR itu bisa didapat dari nasofaring, jadi dari hidung yang mentok sampai ke tenggorokan, atau orofaring dari oral dari mulut. Mungkin Bapak dan Ibu pernah ada yang pernah menjalani pemeriksaan swab itu bisa dari hidung dan dari mulut, salah satu atau keduanya, seringkali dilakukan memang keduanya. Atau dari dahak ini jarang dilakukan karena pada saat dia ekspektorasi dahak, kemungkinan virus yang tersebar atau merupakan suatu droplet, jadi bagian dari dahaknya itu lebih mudah untuk menyebar. Jadi kita jarang melakukan pemeriksaan sputum atau dahak. Bisa dilakukan dari pemeriksaan feses atau kotoran karena memang bisa menyerang saluran cerna, atau biopsi. Ya, biopsi di Indonesia memang tidak lazim dilakukan karena tadi untuk melakukan suatu proses biopsi juga harus pasiennya masuk ke kamar operasi dan itu biayanya juga cukup besar dengan kemungkinan berhasilnya pun bukan yang 100% ya. Dari darah contohnya dengan antibody, rapid antibody, atau dari urin juga bisa, atau dari serum. Serum sebenarnya bagian dari darah yang merupakan bagian putih atau bening dari darah. Jadi macam-macam yang bisa diambil contoh. Ini kalau kita melakukan suatu pemeriksaan swab dari nasofaring, nasal hidung. Jadi diambil dengan menggunakan kapas lidi, kemudian si pemeriksa akan memasukkan kapas lidi itu sampai mentok. Ini faring, bagian dari tenggorokan. Kalau dari mulut, ini sampai mentok juga. Ya, ini biasanya pakai spattle tongue supaya pasiennya lebih mudah untuk membuka mulutnya, kemudian diambil sampel dari ujung tenggorokan lewat mulut. Ini ya, gampangnya jadi mentok dari hidung sampai sini atau mulut sampai sini. Ini yang dilakukan pemeriksaan swab. Nah, sekarang mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar ya, kenapa orang di swab itu hasilnya berbeda-beda. Kok saya swab di sini hasilnya positif, Dok? Saya coba karena dia nggak percaya, saya coba pemeriksaan di lab lain, kok hasilnya negatif ya? Karena memang jumlah virus pada seseorang itu berbeda-beda. Kita ibaratkan virus COVID yang berwarna orange. Ini virus COVID dengan materi genetik atau selubung dari virus COVID yang berwarna kuning. Kalau kita melakukan swab, kemudian terambil virus COVID dengan materi genetiknya, maka itu bisa dibaca positif. Ya, tergantung juga teknik pengambilannya. Jadi virus corona ini mempunyai 4 materi genetik. Jadi kalau mungkin ada Bapak dan Ibu yang pernah melakukan swab atau pernah melihat hasil swab, itu ada nilainya CT, ya, cycling threshold atau cycle threshold. Itu dibaca adalah materi genetik. Ada 4 materi genetik yang digunakan. Menurut WHO kita boleh menggunakan 2 materi genetik. Jadi nggak harus 4-4-nya, 2 saja cukup. Nanti diperiksa melakukan PCR, ya, diperiksa materi genetiknya, nanti terbaca mana yang terbaca positif. Contohnya misalnya, dari pemeriksaan diperiksa 4 materi genetik. Kemudian materi genetik yang N dan E-nya terbaca, ini terbaca pada replikasi 24 kali dan 27 kali, maka disebut dengan positif. Walaupun mungkin S dan RDRP-nya tidak terbaca.
Itu yang menyebabkan keluar nilai CT-nya 24 dan 27 dari dua macam gen yang mendeteksi ada materi genetik tadi. Ini pada kasus-kasus mungkin yang pasien-pasien sudah sembuh gitu ya, jadi virusnya sudah nggak ada, tetapi ini bangkainya ini masih ada di saluran nafas. Jadi materi genetik itu tidak bisa membedakan apakah virusnya sudah mati atau masih hidup. Ya, pada kasus ini misalnya dilakukan swab karena yang hidupnya sudah tidak ada, tetapi materi genetiknya masih tersisa, maka bisa dibaca sebagai negatif. Kalau misalnya kebetulan sih di gambar ini yang terswab atau dengan kapas lidinya tidak terambil, ya di bagian yang kosong ini. Tapi kalau misalnya dia masuk lagi, kemudian dia kena dari materi genetik atau selubung virus ini, maka bisa dibaca positif. Sekali lagi ya, kalau kita lihat CT, makanya kalau lihat CT tidak bisa diinterpretasi oleh orang awam apakah memang betul dia masih aktif atau tidak. Jadi PCR itu tidak memeriksa virus, tapi hanya materi genetik atau selubungnya saja. Makanya kalau swabnya tidak terkena pada daerah yang kaya akan materi genetik, maka bisa dibaca negatif, walaupun sebenarnya sisa dari virus itu masih ada. Assalamualaikum. Nah, kemudian, iya. Ya, Ya, kemudian apa yang akan dilakukan oleh dokter yang merawat pasien COVID? Pasien COVID itu kita bagi sebenarnya lebih gampang kalau saya bilang ke pasien ya, dibagi menjadi 5 golongan. Yang paling ringan adalah yang tanpa gejala. Yang kedua gejala ringan, kemudian ketiga gejala berat, yang ketiga gejala sedang, keempat berat, dan kelima kritis, ya yang ada di ICU. Yang kalau tanpa gejala, apa yang akan dilakukan? Pasien cukup isolasi 10 hari sejak dilakukan swab yang terkonfirmasi. Misalnya contohnya pada hari ini tanggal 25 dilakukan swab terus hasilnya positif, maka cukup mulai hari ini mengisolasi selama 10 hari. Kemudian dilakukan edukasi aturan terkait pencegahan penularan infeksi. Contohnya 3M ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Jadi kalau disebut isolasi, maka pasien harus menjaga jarak dari orang-orang di sekelilingnya. Ya, dengan tetap memakai masker dan sering mencuci tangan. Ya, baiknya memang dilakukan pasien itu hanya mengurung diri di kamar saja selama 10 hari. Monitoring berkala oleh petugas FKTP ini puskesmas nanti bekerja sama dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama, itu akan dimonitoring berkala. Misalnya ada semacam catatan atau logbook ya, hari ini misalnya suhunya berapa, gejalanya apa, apakah ada gejala sesak dan sebagainya. Kemudian dilakukan pengukuran suhu tubuh sebanyak 2 kali setiap hari, apakah ada tanda-tanda demam, dan setelah 10 hari mengisolasi diri harus melaporkan ke FKTP atau puskesmas terdekat agar bisa tercatat. Memang peraturan pemerintah DKI Jakarta tidak diizinkan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah untuk mencegah tertularnya oleh anggota keluarga di rumah. Tapi pada beberapa kondisi itu bisa dilakukan di rumah setelah dengan koordinasi petugas FKTP atau petugas puskesmas. Contoh misalnya, untuk orang-orang yang mempunyai fasilitas rumah, misalnya ada lantai 2 dengan kamar, ada kamar mandi dan sebagainya, itu akan disurvei oleh petugas puskesmas. Kalau misalnya contohnya fasilitas isolasi mandiri yang dimiliki oleh pemerintah itu penuh ya, kayak sekarang mungkin Bapak dan Ibu pernah membaca di media bahwa rumah sakit darurat Wisma Atlet sudah tidak menerima pasien yang tanpa gejala. Kalau dulu Wisma Atlet bisa yang tanpa gejala, sekarang tidak bisa. Jadi lebih minggir lagi ke wisma atau penampungan atau hotel-hotel yang disediakan oleh pemerintah. Nah, kalau yang ringan, sedang, dan berat, ini memang sampai saat ini di seluruh dunia belum ada terapi spesifik
atau definitif untuk COVID. Yang sekarang diberikan itu rata-rata ada 4 macam obat. Obat pertama diberikan antibiotik, kan ini penyebabnya virus, Dok. Kenapa diberikan antibiotik? Karena memang pada pengalaman atau pada beberapa atau banyak penelitian yang dilakukan, itu terjadi infeksi sekunder atau mix infeksi. Diberikan antibiotiknya juga yang tidak hanya bekerja untuk bakteri, tetapi juga untuk virus. Kemudian ini yang lama ya masih diberikan kloroquine, hidroksikloroquine, sekarang sudah tidak diberikan. Diberikan obat antivirus dan vitamin, dan obat-obat lainnya yang merupakan obat rutin. Ini obat tambahan yang diberikan pada pasien-pasien, terutama pada kasus sedang, berat, dan kritis, adalah obat-obatan yang bersifat anti-inflamasi atau anti peradangan, dan diberikan anti pembekuan darah, karena COVID menyebabkan pembekuan darah akan terjadi di banyak organ penting. Contohnya di otak, pasiennya bisa stroke. Contohnya di paru, pasiennya bisa terhambat delivery atau penyaluran oksigen sehingga pasien akan sesak. Mungkin Bapak dan Ibu juga pernah mendengar ada terapi plasma. Ya, ada terapi-terapi untuk menginhibisi atau menghambat interleukin 6. Ya, ini banyak atau human immunoglobulin, ini harganya masih ratusan juta ya, atau banyak sekali pemeriksaan terapi yang masih bersifat penelitian. Ya, contohnya pada Presiden Amerika yang lama ya itu pernah dilakukan diberikan imunomodulator dan inhibitor IL-6 untuk menghambat inflamasi yang terjadi. Tata laksana lain diberikan nutrisi harus diperhatikan karena virus itu sangat bergantung oleh daya tahan tubuh si pasien. Diberikan oksigen, alat bantu nafas sesuai dengan kondisinya, kemudian ditata laksana komorbid atau penyakit penyerta lainnya. Misalnya si pasien ada kencing manis, ada darah tinggi, bahkan pasien-pasien yang mengalami gangguan ginjal yang sedang dihemodialisa atau cuci darah itu tetap harus dilakukan terapinya. Ini pencegahan secara umum, saya ambil dari WHO, ini mungkin sudah agak lama. Intinya adalah tadi 3M ya, cegah diri sendiri dari penyakit, kita menghindari kontak langsung, ya apalagi kalau misalnya berada di keramaian ya, kalau harus ada keluhan batuk dan sebagainya, dipastikan memang membuang dahak di tisu, dibuang di tempat sampah, memakai masker, ya kalau kita masak juga makanannya harus dimasak, ketika harus belanja ke pasar atau ketika beraktivitas harus memastikan bahwa jaraknya, jadi tergantung dari jarak, ventilasi, dan durasi. Jadi kalau misalnya harus bertemu di tempat tertutup, maka tidak bisa lama-lama ya, dan orangnya tidak bisa banyak-banyak. Sebaiknya kalau memang bertemu, harus bertemu, melakukan suatu pertemuan di tempat yang terbuka, sehingga ventilasinya terbuka, ya tidak dalam kondisi yang tertutup. Ini beberapa perkembangan dari vaksin yang sekarang ini sedang dilakukan. Sekarang memang masih uji klinis tahap 3. Jadi kalau Bapak dan Ibu pernah mendengar ya ada banyak jutaan sebenarnya vaksin yang sudah masuk ke Indonesia itu masih fase 3. Artinya apa? Ini artinya masih dilakukan penelitian yang nantinya vaksin yang sudah masuk itu harus melalui persetujuan dari Badan POM, ya baru nanti keluar izin edarnya untuk digunakan. Sifatnya apakah penggunaan darurat atau digunakan langsung oleh seluruh masyarakat, itu nanti akan melibatkan Badan POM yang akan memberikan izinnya. Dan ini masih di tahap 3. Semua vaksin, bahkan di negara maju sekalipun masih tahap 3. Ini saya ambil dari New York Times ya. Jadi fase-fasenya ini yang sekarang fase 3-nya memang masih banyak vaksin. Yang sekarang terbesar adalah 5 vaksin yang sudah digunakan pada penggunaan terbatas. Ya, sudah ada 3 vaksin yang diberikan untuk penggunaan secara luas ya, dan ini ada vaksin yang sudah ditinggalkan, itu sudah tidak digunakan lagi setelah penelitian karena berbagai hal yang merugikan. Ini kalau kita lihat vaksin Pfizer ini sudah digunakan di banyak negara-negara maju.
sifatnya memang masih emergensi, belum digunakan secara luas, tapi sudah mulai digunakan. Atau Moderna ini banyak juga digunakan di negara maju. Yang kita lihat sudah datang adalah vaksin Sinovac dari China yang sudah datang ke Indonesia. Nanti menunggu dari izin Badan POM untuk digunakan secara luas atau terbatas, kita menunggu. Dan memang beberapa hari ini sudah ada beberapa perhimpunan spesialis yang mengeluarkan surat pernyataan mengenai pemakaian vaksin terbatas ini. Nah, kesimpulannya tadi sudah disampaikan bahwa pasien konfirmasi tanpa gejala itu bisa melakukan isolasi mandiri. Pasien yang sakit ringan itu hampir 100% dapat disembuhkan. Pasien sakit sedang yang dirawat lebih dari 95% dapat disembuhkan. Tapi mortalitas atau angka kematian tinggi pada yang sakit berat dan kritis. Ya, pada mereka-mereka yang menggunakan oksigen untuk sakit berat, jadi suplementasi oksigen, kritis ini menggunakan alat bantu nafas, mesin bantu nafas atau ventilator. Ini yang menimbulkan kematian yang tinggi. Apa yang dilakukan pada pengobatan adalah menurunkan mortalitas atau angka kematian yang sakit berat dan kritis targetnya. Karena tadi sakit ringan tanpa gejala itu bisa sembuh. Dan sekarang vaksin COVID ini saat ini masih di fase 3. Demikian slide yang bisa saya berikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Nanti slide-nya akan saya berikan kepada panitia. Oke, baik. Terima kasih Dr. Rita atas penjelasannya, Masya Allah. Dan spesifik banget, tapi clear gitu, jelas dengan visualisasi yang mudah dicerna kayak gitu. Terima kasih dokter. Bagaimana teman-teman? Silakan yang mau bertanya. Ini akan dibuka sesi sesi tanya jawab. Boleh teman-teman kalau mau bertanya langsung raise hand dulu, nanti baru akan dipilih siapa yang akan bertanya langsung, ataupun juga bisa bertanya via chat, via kolom chat yang ada di ruang Zoom ini. Seperti itu. Oke, nanti sambil kita tunggu ya. Dok, mau nanya dong dok, pengalaman dokter dalam masa pandemi COVID ini, tantangan apa saja sih yang sering dihadapi gitu? Yang sebagai dokter kayak gitu. Ya. Saya kebetulan hanya berpraktek di 2 rumah sakit dan 1 rumah sakit sebagai tim COVID. Yang 1 rumah sakit memang tipe C ya, jadi bukannya tidak merawat. Rumah sakit memang tidak diperbolehkan menolak pasien COVID, tetapi untuk yang rumah sakit tipe B ini memang dalam mungkin 2 minggu belakangan yang amat sangat banyak ya. Artinya kalau dulu kita membuka sejak bulan Agustus, rumah sakit tempat saya berpraktek itu dinyatakan sebagai rumah sakit rujukan oleh pemerintah DKI Jakarta. Jadi memang merawat pasien COVID kami menyediakan 3 bangsal. Yang 1 bangsal adalah pasien transisi, jadi pasien yang masih ada gejala, kemudian kita tempatkan di bangsal transisi sampai kemudian dia terbukti konfirmasi, kemudian akan dipindahkan ke ruang rawat yang gejala ringan dan sedang atau masuk yang berat dan kritis. Jadi ada 3 bangsal. Dulu sih kayaknya lancar-lancar aja gitu ya. Artinya kalaupun ada pasien yang menunggu di IGD itu bisa langsung naik ke atas. Yang 2 minggu belakangan itu IGD hampir penuh. Terakhir saya visit atau mengunjungi pasien COVID itu memang 2 kali seminggu. Jadi kami punya 4 orang dokter yang tergabung dalam 1 tim. Terakhir kemarin hari Senin itu ada 7 pasien di IGD yang macet. Artinya nggak bisa dirujuk kemana-mana, nggak bisa naik ke atas karena di atas penuh. Jadi bisa dibayangkan sekarang lebih banyak penderita COVID dan memang terus terang memang banyak juga yang terlambat penanganan sehingga ketika datang sudah masuk stase penyakit berat dan kritis. Masalahnya memang di kami juga itu terbatas alat bantu nafas. Kita hanya memiliki 4 alat bantu nafas, yaitu rebutan. Ya, jadi kesulitannya banyak pasien yang tidak bisa dirujuk ke rumah sakit yang mempunyai fasilitas ventilator. Itu mungkin yang 2 minggu belakangan sangat-sangat meningkat sekali. Demikian. Iya ya dok ya, ngelihat berita juga ngelihat dengar pengalaman teman-teman baik di komunitas maupun di keluarga juga sudah
nggak nyangka ya, dulu kayak kita masih ngedenger ya orang-orang masih yang jauh ya, misalnya temennya agak masih nggak banyak kontak. Sekarang udah kayak mendekat, ring-ring terdekat kita ya, keluarga yang sering ketemu ya, teman-teman yang sering ngobrol kayak gitu, walaupun nggak ngobrol via offline ya, via online, tapi satu komunitas tuh jadi kaget sedih. Oh udah teman-teman kita kenal banget, udah mulai ya suaminya, ya dirinya sendiri gitu. Makin berasa semakin mendekat kayaknya nih ini ya paparan COVID untuk ke kita semua ya dok ya. Teman-teman silakan kalau mau ada yang mau raise hand, mau bertanya atau mau via kolom chat dipersilahkan. Mbak Amel. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mbak Amel suaranya kencengan Mbak Amel. Suaranya kecil ya, Dak? Iya, agak kecil, agak jauh. Sekarang jelas nggak? Halo? Iya. Jelas nggak? Ya, bisa terdengar. Bisa dengar. Cuma kalau dikencangin lagi boleh, Mbak? Saya kan sejak pandemi dikabarkan oleh pemerintah ya di awal Maret kalau nggak salah. Saya sejak itu sampai sekarang masih WFH nih dok. Karena kebetulan pimpinan saya juga khawatir gitu kan kalau naik kendaraan umum walaupun dalam tanda kutip tuh kendaraan umumnya tuh GrabCar atau Gojek gitu ya. Yang saya mau tanyakan gini dok, bagaimana virus COVID-19 itu menularkan dari seseorang ke orang lainnya gitu dok? Iya, langsung dijawab aja. Ya, silakan langsung dijawab dok. Ya. Jadi virusnya itu kan bisa masuk melalui bilangnya inhalasi. Jadi kalau ada pasien yang penderita COVID kemudian dia berbicara atau dia batuk, itu virusnya bisa keluar dari saluran pernapasan dan terhirup orang di sekitarnya. Masuknya lewat hidung dan dari mulut. Itu yang terbesar. Kemudian berikutnya dari mata. Jadi makanya kenapa kita harus memakai masker sampai menutup hidung, karena si virusnya itu bisa masuk lewat hidung dan mulut. Ya, bukan cuma menutup mulut saja sampai ke hidung dan mata untuk sebagian kecil. Ya, jadi kalau misalnya Mbak Amel lihat orang pakai masker itu tanpa face shield, itu sebenarnya sudah menutup hidung dan mulutnya yang sebagian besar tadi. Memang matanya belum terlindungi. Tetapi itu sudah dianggap cukup ya, karena mata kan sebagian kecil. Tapi jangan melihat orang yang pakai face shield, apalagi face shieldnya bening tanpa masker, itu suatu hal yang sia-sia, ya, yang nggak ada gunanya gitu. Seperti dia tidak memakai masker atau memakai face shield itu tidak ada manfaatnya kalau dia tidak memakai masker. Gitu. Itu masker itu yang menutup, si penderitanya sendiri harus menggunakan dan orang yang sehat pun harus menggunakan supaya terbatas tadi virusnya, tidak menular lewat udara. Karena kalau kita berdekatan dengan pasien yang memakai masker, karena kan masker sebenarnya tidak bisa melindungi 100%. Yang digunakan oleh orang awam itu kan masker kain tidak 100%. Yang 100% nggak ada 100% ya, ada yang 95% yang digunakan oleh tim medis yang disebut N95. Itu artinya melindungi sebanyak 95%, tidak ada yang 100%. Kalau yang masker kain itu mungkin sekitar 50-60%, tapi sudah lumayan dibandingkan dengan tidak memakai masker. Artinya kalau memakai masker, karena hanya melindungi separuhnya saja, maka harus dibantu dengan jarak. Jarak itu harus lebih dari 1 meter. Dan terbaik lagi adalah ditambah dengan ventilasi. Artinya kalau misalnya Mbak Amel janjian nih harus bertemu dengan orang, atau meeting misal ya, dalam kondisi harus bertemu dengan meeting dengan orang lain atau bertemu dengan janjian, sebaiknya di ruang terbuka. Ngobrolnya tetap pakai masker. Itu mengurangi potensi penularan COVID dibandingkan tempat tertutup. Walaupun memakai masker, tetap tempat tertutup itu meningkatkan penularan. Demikian kira-kira Mbak Amel, mudah-mudahan terjawab. Begini dok, kalau kita menggunakan masker kain yang seperti biasa dijual di apotek ya dok ya, itu berapa lama ya dok idealnya kita mengganti setelah kita pakai itu untuk aktivitas? Ya, memang kalau
menggunakan masker seperti itu, udah berusaha pakai gitu dok. Mungkin kita kan juga nggak tahu ya dok berapa idealnya berapa lama sih kita pakai masker dan harus dibuang dan diganti lagi gitu, dan dia terpapar COVID gitu. Jadi bagaimana kita harus memproteksi diri kita menggunakan masker biasa tapi aman gitu dok. Iya. Jadi tadi ya, masker kain itu sebenarnya sudah cukup, asal jaraknya juga diatur. Ya artinya kalau misalnya Mbak Amel terpaksa ke pasar, ke supermarket misalnya, dengan memakai masker kain, itu juga harus dipastikan tidak ada orang yang terdekat. Karena kalau misalnya masker kain juga, jaraknya ada orang di sebelah kita, kemudian kita kan nggak tahu ya, dia nggak harus batuk sebenarnya, dia bersin atau berbicara yang keras pun itu partikelnya sudah keluar dari mulutnya, dan itu kalau dia juga pakai masker kain juga kan dia tidak bisa melindungi dirinya sebanyak 100% juga. Berapa lama memang kalau untuk masker kain belum ada penelitian yang secara pasti, tetapi disarankan 3-4 jam itu harus diganti. Masker kain bisa dicuci ya, nanti bisa digunakan lagi karena si virus ini kalau misalnya terdapat di masker itu akan larut atau akan mati oleh sabun. Ya, karena dia lapisan lemaknya akan larut oleh sabun dan akan mati. Jadi cukup dengan mencuci saja, tidak perlu disterilisasi, di UV dan lain-lain. Ya, sampai rumah maskernya direndam dengan deterjen atau dibasahi dengan air yang ada sabun gitu ya. Itu sudah cukup, Mbak. Jadi 3-4 jam sebaiknya diganti. Terima kasih. Atau kalau sudah basah ya Mbak, basah pun baru 1 jam misalnya basah terkena air, itu harus segera diganti juga. Oke, terima kasih Dokter Rita. Oke, cukup dah. Oke, terima kasih Mbak Amel. Dok, berikutnya Mbak Wika nih ada pertanyaan di chat sama raise hand, mau yang mana dulu nih Mbak? Mau yang raise hand aja? Ya, mau di chat aja nggak apa-apa. Baca di chat aja juga nggak apa-apa Mbak. Oke, saya bacakan di chat ya. Ada 2 nih pertanyaannya. Saat ini prosedurnya ketika pasien positif yang saat isoman tidak timbul gejala selama 14 hari, tidak harus dilakukan swab PCR lagi. Bagaimana pasien memastikan bahwa dirinya memang sudah terbebas dari virus sehingga tidak khawatir dirinya menjadi karier? Satu-satu dulu apa langsung jawab 2 pertanyaan nih, Dok? Satu-satu dulu kali ya supaya nggak lupa. Ya baik. Memang WHO itu sudah mengeluarkan guideline sebenarnya dari bulan Juni. Ini guideline ini adalah bahwa orang yang karantina atau bahkan dirawat di rumah sakit itu bisa dipulangkan tidak melihat swab. Karena tadi seperti yang sudah saya jelaskan, pada pemeriksaan swab PCR itu yang diperiksa adalah materi genetik. Tidak tahu bahwa ini virusnya mati atau sudah mati atau masih hidup. Dan setelah berbagai macam penelitian, banyak penelitian dilakukan, pada orang yang COVID, setelah lebih dari 14 hari itu virusnya, itu di luar negeri itu bisa dilakukan kultur virus. Kalau kultur virus itu bisa dibedakan, virusnya masih hidup atau enggak gitu. Di kita belum ada. Jadi di luar negeri dilakukan pemeriksaan bahwa setelah 14 hari itu setelah dilakukan kultur virus, tidak ada lagi virus yang hidup. Jadi dinyatakan aman. Nah, kebijakan WHO ini yang kita adaptasi, kita gunakan bahwa orang yang tanpa gejala, kalau tanpa gejala nih ya, sudah isolasi mandiri 10 hari, karena tanpa gejala artinya apa? Dia sendiri juga virusnya dalam jumlah yang sedikit. Kalau gejala itu timbul, kalau jumlah virusnya cukup banyak. Tanpa gejala berarti virusnya sedikit. Kalau nanti dilakukan pemeriksaan PCR, biasanya CT atau cycle threshold-nya sudah tinggi. Sudah tinggi artinya apa? Dia replikasi ke, contoh ya, 36 misalnya. Replikasi ke 36 baru terdeteksi. Jadi virusnya sudah tidak aktif sebenarnya dan tidak punya potensi penularan untuk pasien-pasien tanpa gejala 10 hari. Kalau bergejala ringan, maka diambil 10 hari ditambah 3 hari bebas demam kalau ada demam. Ya, dan tadi dinyatakan 14 hari sudah tidak ada virusnya. Jadi kalau misalnya saya mau swab nih, Dok, boleh nggak, Dok? Kalau saya sudah 14 hari, saya cuma misalnya demam dengan ada batuk sedikit misalnya, jarang-jarang gitu batuknya, atau ada demam dan nyeri sendi aja misalnya, yang ringan-ringan saja.
Kemudian setelah saya isoman 14 hari, boleh nggak saya periksa swab? Boleh. Tetapi tadi saya pesankan, jangan menginterpretasi sendiri. Misalnya nih, ada keluarga saya, Dok, diperiksa swabnya positif. Kok 14 hari masih positif lagi? Ya, mungkin saja yang positif itu adalah mendeteksi bangkai virusnya saja. Logikanya adalah, kalau bukan logika, ini ilmu, ini ya gampangnya ya, bahwa perjalanan virus COVID itu kita bagi yang gampangnya adalah 3 fase. Fase pertama adalah fase viremia. Viremia itu pasien masih demam, timbul gejala nyeri sendi dan sebagainya. Itu minggu pertama. Minggu kedua fase pneumonia yang mulai batuk, sesak, nafasnya berat dan sebagainya. Fase ketiga itu fase resolusi atau penyembuhan. Kalau pasien itu gejalanya ringan atau bahkan tanpa gejala, artinya dia viremia saja, yang gejala ringan ya, tidak ada fase pneumonia, langsung fase resolusi. Ya, kalau pneumonia timbulnya di minggu kedua. Kalau dia hanya gejala ringan saja, artinya tidak sampai merusak paru. Artinya memang fasenya fase ringan. Kalau dia sudah batuk, sesak, dan sebagainya, itu akan memerlukan perawatan di rumah sakit, memerlukan waktu yang lebih lambat lagi untuk sembuh. Jadi misalnya, ada pasien yang dipulangkan dari rumah sakit setelah dirawat, maka pasien diminta untuk melanjutkan isolasi mandiri. Artinya itu masih fase resolusi atau penyembuhan. Ya, itu yang ditetapkan oleh pemerintah yang tidak perlu dilakukan swab, karena tadi swab berulang pun itu tidak bisa membedakan positif mati atau hidup. Tetapi secara umum setelah 2 minggu pada pasien-pasien yang tanpa gejala dan ringan, maka virusnya sudah tidak bisa menularkan lagi. Itu yang pertanyaan pertama barangkali. Mudah-mudahan terjawab, Mbak Wika. Ya, terima kasih sebelumnya Dokter Rita. Kebetulan saya tanggal 12 kemarin kan dinyatakan positif bersama suami. Kemudian alhamdulillah tanggal 23 kemarin. Halo, terdengar suara saya? Iya, dengar Mbak. Ya. Alhamdulillah tanggal 23 kemarin dari puskesmas kami sudah dinyatakan sehat. Cuman memang ada sedikit khawatiran aja sih, karena saya juga masih menunggu apakah harus 3 hari lagi dengan anak-anak bisa bertemu atau gimana gitu, Dok. Karena khawatir emang alhamdulillah nggak ada gejala sih, awalnya cuman hilang penciuman saja, tapi 3 hari setelah itu sudah normal kembali penciuman dan tidak ada demam, tidak ada sesak, dan tidak ada gejala lainnya gitu, Dok. Ya, itu sebenarnya gejalanya ringan. Kalau gejala ringan amannya adalah 2 minggu sejak mulai terkonfirmasi. Jadi kalau swabnya tanggal 12, maka ditambah 14 ya, itu sekitar tanggal 25 hari ini, karena 12 kan hari pertama. Gitu, Mbak. Oh gitu, baik Dok. Terima kasih. Ini mau ada pertanyaan kedua, Mbak Wika. Ya, dengan Mbak Wika lagi nih, Dok. Yang pertanyaan kedua, apa yang harus kita lakukan saat kita tidak dapat mencium, namun tidak ada gejala lainnya seperti demam, sesak nafas, dan lain-lain? Apa harus dilakukan swab? Apa bisa lewat cek rapid dulu? Ya, kalau untuk rapid yang kan ada 2 rapid ya, rapid antigen dengan rapid antibody. Saya tidak pernah menyarankan pasien untuk rapid antibody. Kenapa? Karena memang yang digunakan itu tidak ada standar. Kalau tadi PCR itu standar yang digunakan ada 4 regen atau 4 materi genetik, karena memang dalam virus COVID itu ada 4 materi genetik yang bisa dikenali, itu sudah standar. Tetapi rapid antibody itu tidak standar. Ya, bahkan WHO sendiri tidak pernah menyarankan atau merekomendasikan salah satu merek karena memang luas sekali untuk rapid antibody. Kapan rapid antibody dilakukan? Untuk screening. Misalnya dalam suatu daerah ada 100 orang misal, itu untuk screening boleh. Kalau yang positif maka akan diswab. Tapi kalau untuk mendiagnosis itu tidak bisa dilakukan rapid antibody. Nah, sekarang rapid antigen. Rapid antigen itu bedanya, rapid antigen adalah bagian dari tubuh virusnya. Tetapi memang tidak secara spesifik. Contohnya yang gampang gini misalnya ya. Ada kita
ibaratkan orang ya misalnya. Ada seseorang nih Mbak Wika lihat dari jauh nih rambutnya mirip nih. Itu kayaknya Mbak siapa? Ini siapa ya? Mbak Farida misalnya gitu ya. Itu kayaknya Mbak Farida dari belakang atau jilbabnya hijabnya. Itu kayak Mbak Farida nih, hijabnya warnanya ungu misalnya. Saya pernah lihat, itu antigen. Jadi bagian dari Mbak Farida yang bisa dikenali sama Mbak Wika. Tapi Mbak Wika nggak tahu betul nggak sih itu Mbak Farida gitu, karena itu antigen, jadi bagian kecil saja dari protein si virus itu yang diperiksa. Dan itu memang sifatnya adalah untuk screening saja, tetapi screening yang antigen tingkatannya atau levelnya lebih tinggi dari antibodi, karena kalau tadi antibodi reaksi kita sebagai pasiennya, kalau antigen itu bagian dari virusnya, itu levelnya naik lagi tuh, tapi range-nya besar, jadi dari 30 sampai 80 itu untuk mendeteksi COVID. Naik lagi ke atasnya PCR. Ya, PCR itu bisa mendeteksi sekitar 60 sampai 80%. Jadi kalau kita lihat level bawah adalah antibodi, yang level berikutnya antigen, berikutnya lagi PCR. Kalau saya mengalami gejala hilang penciuman, kapan sebaiknya saya melakukan swab? Sebaiknya kalau saya sarankan tidak langsung besoknya di swab. Ya, karena tadi kalau swab hanya materi genetiknya sedikit saja atau virusnya sedikit, itu seringkali jadi hasilnya negatif. Negatifnya negatif palsu. Ya, karena sebenarnya ada virus tapi jumlahnya sedikit. Saya sarankan kalau sudah timbul gejala itu hari keempat atau hari kelima, sepanjang tidak demam ya. Kalau ada demam kan itu potensi viremianya besar atau penularannya besar. Kalau hanya hidung tersumbat atau tidak bisa merasakan saja, bisa hari keempat atau hari kelima. Itu tapi kalau sudah merasakan anosmia atau hilang penciuman bukan lantas merasa bebas ya Mbak, walaupun belum di swab, tetap harus mengisolasi diri. Ya, minimal di rumah itu harus di kamar terpisah. Sebaiknya lagi kamar yang ada kamar mandi, jadi tidak keluar-keluar. Itu sudah mengisolasi diri kalau sudah hilang penciuman. Nanti hari keempat baru kita periksakan, itu hasil positifnya lebih besar lagi dibandingkan kalau begitu hilang penciuman langsung diperiksakan. Karena hilang penciuman saja itu kan bisa macam-macam. Orang yang ada keluhan rinitis, alergi atau sering flu itu sering mampet tuh. Jadi kayak nggak bisa nyium apa-apa. Tapi kalau hilang penciuman anosmia sebenarnya tidak ada hidung mampet, cuma memang tidak bisa mencium karena sarafnya itu terkena oleh si virusnya. Gitu kira-kira, mudah-mudahan bisa menjawab Mbak Wika. Ya, terima kasih dokter. Ya, jelas? Ya, jelas. Soalnya saya tanggal 11 itu memang rapid dan hasilnya non-reaktif. Kemudian tanggal 12-nya pagi itu tidak ada penciuman sama sekali. Kemudian langsung di swab dan malamnya hasilnya dinyatakan positif. Ya, bisa sebenarnya 1 hari setelah gejala, tapi memang kemungkinan lebih besarnya bila dipastikan gejalanya menetap. Ya, itu supaya juga kan biaya untuk swab juga kan bukan biaya yang murah. Artinya kita kan berharap hasilnya positifnya bukannya mendoakan positif, tapi paling tidak kejelasan. Ya, karena beberapa pasien yang hasilnya negatif merasakan bahwa dia nggak sakit. Tuh kan saya nggak sakit COVID, buktinya negatif, padahal negatif palsu. Kemudian orang ini bisa kemana-mana. Ya, merasa gue udah swab gue negatif, kan gue sehat. Gitu. Itu yang ada beberapa kabar seperti itu ya, ternyata dia menularkan. Karena tadi swabnya masih sifatnya negatif palsu. Demikian, mudah-mudahan bisa jelas ya. Terima kasih dokter, terima kasih Mbak Wika. Berikutnya saya persilakan kepada Mbak Ninda. Silakan Mbak Ninda, di unmute. Oke, terima kasih Mbak Farida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Rita. Waalaikumsalam. Bisa dengar ya suaranya ya? Ya, jelas Mbak. Dokter. Ya, jadi mengikuti penjelasan dari Dokter Rita tadi, ternyata pemeriksaan swab itu tingkat akurasinya tidak bisa dipastikan 100% negatif atau positifnya begitu ya dokter ya. Nah kebetulan dalam 2 minggu ini keluarga kami, kebetulan kan saya tinggalnya di Pekanbaru. Nah jadi masih dalam kondisi pandemi ini, ternyata memang masih banyak ya dokter orang-orang yang tetap pergi keluar kota, termasuk keluarga-keluarga kami gitu ya. Nah jadi hari ini kemarin
kemarin karena keluarga itu mau berangkat ke Jakarta, jadi mereka kan harus membawa surat anti COVID ya. Jadi hasilnya itu ternyata setelah diperiksa negatif gitu. Nah, karena hasilnya negatif, kami yang di sini jadi merasa aman gitu. Tapi kok jadi ngerasa badan kita jadi nggak enak ya, agak demam. Jadi agak-agak mulai parno juga nih dokter, apalagi dokter bilang tadi hasilnya itu nggak mutlak gitu kan, hasilnya negatif ternyata kemungkinan bisa jadi positif begitu kan dokter. Nah, upaya apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap tetap bisa menjaga kualitas kesehatan kita agar kita tuh bisa tahan dari COVID ini gitu. Terus yang kedua, apakah orang yang pernah menderita penyakit infeksi paru lainnya begitu akan lebih mudah terinfeksi COVID-19 ini dokter? Baik, terima kasih. Jadi kalau apa yang harus kita lakukan, memang sebenarnya ini sebenarnya terjadi pada keluarga terdekat saya. Tadi Mbak Farida bilang bahwa penderita COVID itu ada di circle lingkaran terdekat kita. Kebetulan ya, adik saya 5 bersaudara. Saya nomor 1, adik saya nomor 4 itu positif COVID. Kebetulan tinggalnya memang berbeda dengan saya dan satu rumah dengan ibu saya. Jadi ibu saya sudah ditinggal ayah saya sudah lama ya, jadi ikut pada anak yang keempat ikut ibu saya gitu. Itu adik saya sendiri COVID. Gejalanya seperti demam berdarah, itu memang sudah mungkin 2 bulan terakhir kemarin gitu ya, bukan yang kejadian baru. Artinya gejalanya seperti demam berdarah khas, itu demam tinggi, kemudian leukositnya turun, trombositnya turun. Tapi pada hari kelima mulai turun demam, saya sudah swab, dibilang kayaknya demam berdarah deh, karena memang gejalanya semua ke sana dan pemeriksaan darahnya juga. Hari ke-8 positif. Sesak, maaf. Hari ke-8 sesak, kemudian saya mintakan swab, saya pemeriksaan yang lain dan ternyata COVID. Istrinya COVID juga positif, ibu saya positif, anaknya 2, malah yang kecil, yang bayi 16 bulan negatif, yang besarnya positif, si mbaknya juga positif. Artinya apa? Bahwa kita tidak bisa memastikan keluarga dekat sendiri yang, kalau keluarga dekat satu rumah kita pasti tahu ya, karena kan sudah ketemu setiap hari, gejalanya juga bisa kenali, tapi keluarga yang tidak bertemu atau tidak satu rumah, kita nggak bisa memastikan dia itu bersih dari COVID. Bahkan keluarga dekat kita sendiri. Artinya harus tetap berhati-hati. Kalau misalnya ada keluarga yang datang, dok, ke rumah saya seperti apa? Ya, sebaiknya memang untuk keluarga di luar rumah itu kalau memang mau memastikan datang ke rumah ya tetap harus 3M. Ketemunya di rumah ya harus memakai masker. Ya, karena kalau dengan rapid antigen juga tidak bisa memastikan keluarga kita atau orang lain adalah bersih. Gitu ya. Sekarang memang untuk yang menggunakan pesawat itu peraturannya adalah harus menggunakan rapid antigen. Itu berlaku kalau nggak salah 72 jam terakhir atau H-3 yang paling. Iya, 3 hari. Iya, itu seperti itu. Itu dia memang kan seperti sifatnya screening. Artinya meminimalkan, tapi tidak bisa menyingkirkan diagnosis, hanya screening saja. Demikiannya tetap memang harus berhati-hati, kecuali kalau memang keluarga yang satu rumah ya. Itu satu rumah kita pasti sudah kenal. Kalau yang di luar rumah ya sebaiknya seperti itu. Gitu. Memang agak parno sih ya. Agak parno. Iya, lebih baik parno sih menurut saya dibanding kita abai. Ya, karena tapi dokter, sikap kita yang seperti itu dianggapnya terlalu berlebihan, terus dianggapnya kita seperti memutus silaturahmi. Jadi kita serba salah gitu. Kita harusnya gimana ya gitu. Kita kondisinya masih wabah seperti ini gitu. Karena saya juga sempat mengalami hal yang nggak menyenangkan gitu, karena saya dituduh, kamu tuh gimana sih, lebay kali lah sama corona ini gitu. Aduh, sementara kita punya anak masih kecil-kecil gitu, yang mungkin daya tahan tubuhnya nggak sekuat orang dewasa ya dokter ya. Iya. Nah jadi terkesan corona ini memutus tali persaudaraan. Betul, iya. Iya, betul, itu saya sama ibu saya juga. Kalau saya sih karena memang ya bukannya kita nggak boleh takabur ya, tapi karena waktu adik saya sakit pun saya mengantarkan ke rumah sakit ya, saya yang artinya kontak erat, tapi tetap memang saya memakai masker dan sebagainya, artinya sudah proteksi gitu ya. Untuk klaster keluarga itu banyak sekali contoh kejadiannya ya. Ini
mungkin sebulan belakangan itu satu keluarga ada yang anak orang tuanya ini baru kemarin di IGD, jadi pasien istrinya sudah dirawat, kemudian masuk IGD suaminya beserta anaknya. Dari mana kenanya? Ya waktu itu ada pernikahan keluarga katanya, cuma keluarga dekat. Jadi pernikahan keluarga yang datang hanya 30-an orang katanya gitu ya di Bandung. Keluarga terdekat saja, kan nggak pernah ketemu. Ternyata ketemu di Bandung, kalau saya tanya, kan ngobrol-ngobrol Pak, pasti maskernya dibuka. Iya sih dok, tapi kita ngobrol paling berdua, bertiga, nggak ngerumun, dia bilang gitu. Dari 30 orang itu kalau ngumpul paling bertiga saja gitu loh. Ternyata itu sudah kena terdiagnosis COVID, ada satu keluarga dengan 2 anak, dua-duanya positif, orang tuanya positif. Kita nggak tahu tuh sisa 26 orang yang lain, karena dia bilang hanya 30-an orang. Itu contohnya. Ya, kalau misalnya kan nggak enak dok, ya sebaiknya kalau kita bertemu ya seperti tadi memakai masker. Kalau mau makan pun ya makannya tidak, artinya makannya sendiri-sendiri gitu, tidak berkumpul. Karena tadi contoh yang paling baru itu bukan hari Senin, hari Kamis itu ya kemarin itu kejadiannya sudah masuk si ibu nih si bapak dan anaknya ngantri di IGD belum dapat kamar. Aduh, Masya Allah. Ya, dan gejalanya demam, ya Mbak. Ya, gejalanya seperti apa gini? Karena kok saya jadi ngerasa kurang enak badan ya. Nah, kalau si ibu memang gejala lebih berat. Jadi ibunya tuh udah ini seminggu kayaknya dari hari Kamis, kalau nggak salah tuh hari Sabtu apa Minggunya tuh Mbak yang pertemuannya ya. Jadi singkat ini kejadiannya. Acaranya hari Sabtu apa hari Minggu, itu hari Rabunya si ibu batuk-batuk sesak. Masuk hari Rabu tengah malam sudah dapat kamar, bapaknya datangnya hari Kamis. Mulai demam, katanya dok belakang 2 hari ini kok saya capek-capek, pegel-pegel, mulai diare. Nah itu datang tuh hari Kamisnya. Si anaknya juga udah batuk-batuk, batuk kering. Nah si adik nih yang masih di Bandung, dia katanya badannya sudah mulai meriang-meriang. Itu cepat sekali kejadiannya karena memang dari mulai hari Rabu hari Selasa sudah mulai ada acara-acara ya apa sih kayak budaya gitu ya, maksudnya persiapan untuk pernikahan itu sudah dimulai gitu ya. Dan acara besarnya ya acara adat gitu. Acara besarnya hari Jumat, hari Sabtu saya lupa. Itu sekitar 30 orang dan mereka bilang ini hanya keluarga dekat saja. Bukan pesta yang besar-besaran. Iya, bisa dibayangkan seperti itu kondisinya. Iya. Ya. Jadi yang harus kita lakukan ini dokter, yang harus kita waspadai, yang harus kita lakukan karena kita kan habis berkumpul nih dengan keluarga yang datangnya dari luar Pekanbaru gitu ya dokter. Apa yang harus kita waspadai, yang harus kita amati gitu. Ya sebaiknya memang. Ya artinya tidak tinggal satu rumah. Ya kalau disarankan, misalnya mau ada pertemuan, kita ketemuan aja deh di tempat makan yang tempatnya terbuka, outdoor. Ya di outdoor dan satu meja juga tidak rame-rame, itu yang mungkin seperti itu yang tetap bertemu fisik itu ya, tetapi kita meminimalkan dengan ventilasi dan jarak. Kalau durasi ya kita agak kesulitan mungkin. Dan kalau saya sarankan ketika makan misalnya kumpul nih mau makan aja tapi diem, nggak usah ngobrol, makan selesai makan minum pakai masker lagi baru ngobrol. Itu tuh kayaknya lebih bisa mencegah dibandingkan kalau makan sambil ngobrol. Itu yang kejadian pada pasien saya, dia bilang cuma berdua bertiga aja sih dok ngobrolnya dok, nggak rame-rame, tapi ya tetap juga kena juga gitu. Jadi sekarang yang kita untuk saya nih sama keluarga gitu ya, saya punya anak 4 gitu kan, kita berenam lah di rumah nih supaya lebih kuat sehat gitu ya, apa yang bisa kita konsumsi, terus hal-hal yang positif lah yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh gitu dokter. Kalau dari konsumsi makanan sih sebenarnya nggak ada yang khas ya, tetapi memang secara penelitian yang sudah banyak dilakukan bahwa ada beberapa vitamin ya yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Atau dibalik ya, jadi saya lupa berapa sampelnya, ribuan orang pasien yang menderita COVID diperiksa ternyata vitamin D-nya semuanya rendah.
semuanya itu artinya bermakna ya, perbedaannya bermakna. Itu seperti itu. Jadi vitamin D yang rendah itu memudahkan untuk terkena infeksi COVID. Maka pemerintah kan sudah lama mungkin Mbak Ninda mendengar suruh jemur gitu ya. Itu kan salah satu fungsinya untuk meningkatkan vitamin D. Kemudian vitamin C juga secara umum itu bagus untuk mencegah penyakit virus. Tapi vitamin C juga harus diingat bahwa penggunaannya adalah mereka-mereka yang mempunyai riwayat infeksi saluran cerna atau sakit lambung ya disarankan untuk mengkonsumsi vitamin C yang bukan bentuk asam. Contohnya bentuk ester ya atau ester C mau merek apapun juga. Ya, itu lebih aman untuk mereka yang menderita penyakit lambung. Kalau kuat lambungnya vitamin C acid itu bisa diberikan. Tapi ketika konsumsi vitamin C maka minumnya harus lebih banyak karena vitamin C dibuang di ginjal supaya tidak menumpuk jadi batu ginjal. Dan zinc, ya zinc, vitamin C, vitamin D dan vitamin B kompleks. Gitu itu yang bisa digunakan. Tapi memang kalau untuk anak-anak kan kita juga tidak bisa memberikan secara berlebihan. Tapi tetap saja mencegahnya adalah dengan kontak, ya mau nggak mau. Ini memang tidak kontak ya dengan tidak kontak karena betul. Saya juga punya pasien, sebenarnya pasien dokter anak ya karena dirawat di isolasi. Itu pasien bayi sekitar saya lupa 13 bulan apa 14 bulan positif COVID, sementara orang tuanya negatif. Apa bisa positif kalau dengar cerita dari dokter anak ya kan timnya ada dokter anak kayaknya sering dibawa ke mall atau kemana-mana nggak pakai masker, bayi kan susah pakai masker tuh si orang tuanya pakai masker atau dibawa ke rumah sakit untuk vaksin dan sebagainya, bayinya positif, gejalanya demam, swab positif, orang tua negatif. Nah itu loh itu beberapa kasus ya, jadi kalau kita cerita begitu ya memang kejadiannya seperti itu gitu. Sulit sih memang jangan sampai juga kita jadi menzolimi orang lain ya. Artinya kita kan juga turut serta kalau kita bersifat nggak usah lebay lah sama COVID gitu ya. Iya kalau nanti dia merasa sendiri baru dia percaya gitu. Jangan sampai lah. Kalau saya sih pesan kepada Bapak dan Ibu, terutama kita Muslim ya, kita juga mukmin ya, artinya kita yakin, kita percaya bahwa ini kan memang takdir Allah ya. Tapi cara kita juga berkewajiban untuk menjaga diri kita dan tidak menzalimi orang lain. Karena kesalahan kita itu beberapa kasus saya temukan bukannya saya menjelekan orang lain atau gimana. Ada beberapa pemuka agama yang pasiennya saya gitu itu berasa bahwa ini kan sudah takdir, tapi dia ternyata datang dengan kondisi sesak, itu sudah dalam kondisi berat, itu ada 2-3 kasus kali ya. Jadi dia seorang penceramah gitu ya, ternyata datang dengan sesak, dia bilang saya pikir kan saya sudah cukup beriman lah ya, mohon maaf saya dia bilangnya begitu. Ini bawa takdir Allah dan sebagainya, ternyata sudah sesak, setengah parunya sudah terinfeksi, dia pakai, untung bisa terselamat dari ventilator ya, dia pakai oksigen yang sungkup, oksigen sampai 15 liter gitu. Dan dia ketika sesak dia baru menyadari ini memang benar ya dok, memang benar, saya bilang bukannya nggak benar, memang benar. Jadi dia juga ya saya bilang bahwa kita memang sama-sama belajar. Ya prinsipnya buat saya adalah jangan sampai karena ketidaktahuan kita jadi kita menzalimi orang lah, kira-kira seperti itu Mbak Ninda. Iya. Bagaimana Mbak Ninda sudah cukup clear? Iya. Jelas. Alhamdulillah. Udah jelas. Ya, tadi tipsnya, saran-sarannya dari Dokter Rita udah cukup dipahami kok. Makasih Dokter Rita. Ya, sama-sama Mbak. Ya, terima kasih Mbak Ninda. Berikutnya nih Dok, ada pertanyaan lagi dari Mbak Yeti. Silakan Mbak Yeti, open mic-nya. Ya, makasih Mbak Farida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Dokter Rita, saya mau bertanya, namun sebelumnya saya ingin menceritakan dulu bahwa awal bulan Desember ini saya terpapar COVID-19 dan gejala yang saya alami awal Desember, tanggal 2 Desember tepatnya, badan saya itu terasa lemas, terus meriang, dan kepala terasa pusing. Namun pada saat itu saya minum paracetamol dan hari besoknya tuh kondisi sudah agak sehat, kondisi sudah enakan. Kemudian besoknya itu saya
lakukan swab di kantor. Hasilnya saya terima besoknya dan hasilnya negatif, positif dok, positif. Jadi ketika positif saya isolasi mandiri di rumah selama 4 hari dan ketika saya menerima hasil positif itu saya selama 3 hari 3 malam itu saya tidak bisa tidur dok, dan kemudian asam lambung saya makin naik, dan dada saya udah agak sesak, dan akhirnya saya putuskan buat ke rumah sakit, dan saat itu saya dirawat di rumah sakit Koja selama 12 hari. Dan di sana saya sudah 3 kali swab. Swab pertama yang hari kedua di rumah sakit itu positif, hari ke-5-nya negatif, dan hari ke-8-nya negatif. Nah, saya mau bertanya dok, apakah dengan swab yang 2 kali negatif itu sudah dipastikan bahwa virusnya sudah mati? Karena ketika saya pulang dari rumah sakit itu tanggal 17 Desember, badan saya itu masih terasa lemas. Selama 6 hari ini masih terasa lemas. Namun 2 hari ini sudah enakan badan saya dok. Nah, apakah sudah aman dok bagi saya? Karena saya sudah isolasi mandiri juga selama 8 hari berarti ya di kamar, tidak bertemu dengan yang lain. Apakah sudah aman untuk saya saat ini berkomunikasi dengan keluarga dan berkumpul dengan keluarga? Dan apakah masih perlu di swab lagi dok? Itu saja dok. Makasih dok. Ya, terima kasih Mbak Yeti ya. Jadi kalau tadi saya sampaikan bahwa ada 3 fase, sebenarnya secara umum kan tadi 2 minggu atau 14 hari virusnya sudah tidak bisa menularkan lagi. Bahwa tadi swab negatif tidak bisa menyingkirkan juga virusnya masih ada atau tidak. Tetapi kalau kita lihat dari perjalanan penyakit, orang yang sudah lebih dari 3 minggu kena gejala COVID dari awal dia gejala, itu dipastikan virusnya hanya dalam jumlah sedikit kalaupun masih hidup, tidak berpotensi menularkan lagi. Tetapi gejala sisa yang dialami oleh pasien itu bahkan dalam penelitian bisa bertahan sampai 6 bulan. Jadi ada pasien-pasien yang terkena pada bulan Juni gitu ya, kontrol lagi baru enakan dok, udah sehat lagi. Selama kemarin-kemarin saya masih merasa lemah. Kalau orang yang suka berolahraga biasanya dia tahu kok saya baru bisa lagi misalnya aktivitas, kalau dulu lari 1 kilo udah ngos-ngosan, sekarang udah kembali lagi. Gitu. Jadi ada suatu gejala yang disebut post-COVID. Jadi gejala setelah terkena COVID bertahan bisa sampai 6 bulan dan itu bervariasi. Ada yang seperti Mbak Yeti tadi sampaikan, kok badannya nggak fit, masih lemes-lemes, masih nggak enak. Bahkan ada yang sampai batuk-batuk, sesak. Ya sudah COVID-nya sudah nggak ada, tetapi gejala sisa yang disebabkan oleh kerusakan si COVID ini masih ada. Dan itu tergantung dari kerusakan yang ditimbulkan. Karena kalau tanpa gejala biasanya tidak ada gejala sama sekali. Yang sedang berat itu yang biasanya lebih banyak diderita. Mungkin Mbak Yeti bisa diingat-ingat juga kejadian kemarin, apakah sampai terkena pneumonia atau radang paru. Biasanya di ronsen itu kelihatan. Iya, di ronsen 2 kali dok, cuma dokternya nggak cerita sih hasilnya itu dok. Biasanya sih kalau dalam perawatan hari ke-8 sudah negatif, itu gejalanya ringan atau maksimalnya sedang. Kalau gejala sedang atau berat itu bisa lebih dari 2 minggu yang dirawat di rumah sakit. Kita sudah ada pedoman dari pemerintah bahwa pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit, terutama rumah sakit rujukan, maka bila dilakukan pemeriksaan laboratorium dan ronsennya bersih atau labnya itu membaik, maka pasien boleh dipulangkan. Ya artinya dianggap bahwa sudah tidak menimbulkan lagi kerusakan pada pasien itu. Itu ya, jadi ronsennya kalau sudah perbaikan bisa 2 kali ronsen sudah perbaikan, artinya sudah mulai penyembuhan, maka pasien boleh dipulangkan, tidak menunggu swabnya negatif. Yang sekarang seperti itu. Ya kalau nanti Mbak Yeti coba dihitung dari gejala awal, kalau tanggal 2 ya kalau nggak salah awal Desember,
Sudah lewat 3 minggu itu sudah tidak menularkan lagi. Tetapi memang seorang yang terkena COVID bukan berarti bahwa dia punya kekebalan seumur hidup. Ya, di penelitian juga didapatkan, memang data dari Indonesia belum ada ya. Di luar negeri terdekat adalah Jepang atau Hong Kong, saya lupa persisnya, bahwa setelah 3 bulan dinyatakan sembuh bisa kena infeksi atau kita sebut reinfeksi atau infeksi kembali. Jadi kalau mungkin nanti Mbak Yeti ini mulai bulan Januari sudah ada vaksin, maka Mbak Yeti bisa jadi nih nggak divaksin karena antibodinya masih ada. Tapi nanti diperiksa lagi tuh 2 bulan lagi. Kalau antibodinya sudah mulai turun lagi, baru boleh divaksin. Jadi selama antibodinya masih ada, vaksin itu tidak bermanfaat. Karena masih ada kekebalan. Tapi nanti kekebalan itu akan makin turun, maka perlu vaksin lagi daya tahan tubuh terhadap COVID kita. Demikian Mbak Yeti. Mudah-mudahan bermanfaat. Dok, apakah masih perlu isolasi mandiri lagi atau gimana dok? Kalau sudah lebih dari 3 minggu ya nggak usah isolasi mandiri. Ya sudah bebas dari isolasi mandiri. Kalau kita hitung dari awal gejala ya, biasanya sih kalau pasien rawat maka diharuskan lagi isoman antara 7 sampai 14 hari tergantung dari perjalanan penyakit dan tingkat penyakitnya. Gitu. Tapi tetap diingat ya bahwa tidak bebas untuk COVID berikutnya, jadi tetap harus jaga diri. Ya. Iya dok. Iya dok, siap dok. Nah, makasih dok. Ya, terima kasih kembali. Terima kasih dokter. Dokter Rita, punten mau ada nih pengalaman kalau yang ternyata diketahui positif tapi sedang mengandung itu hamil ataupun ada bayi gitu gimana ya dok? Ya misalnya tingkat menjadi parahnya kah atau misalnya berpengaruh dengan janin yang dikandungnya seperti itu gimana dok? Ya, pasien ibu hamil itu lebih dari 5 kayaknya selama ini pernah dirawat di rumah sakit tempat saya berpraktek dan bervariasi memang. Alhamdulillah sih semuanya selamat ya, artinya tidak sampai dirawat di ruang intensif ya, cukup di ruang rawat biasa. Itu terakhir kemarin tuh baru pulang sekitar 7 bulan kali ya Mbak, udah cukup besar gitu ya. Dari yang mulai, bahkan ada yang sampai abortus itu sampai abortus, demam tinggi, kemudian positif COVID, nggak lama dia abortus. Itu saya juga belum bisa pastikan dan kita juga belum melakukan pemeriksaan apakah terkait COVID atau tidak. Tetapi pasien memang gejalanya ringan sedang. Jadi mungkin bisa saja karena kelelahan atau dalam kondisi yang ngedrop ya. Dan selama ini sih bisa tertangani dengan baik. Memang yang perlu diingat adalah kalau datang dalam kondisi yang awal itu insya Allah sembuhnya bagus. Tapi kalau datang dengan kondisi yang lanjut itu kalaupun bisa sembuh adalah perlu waktu yang lebih lama. Ini kami lagi merawat seorang ibu yang terkena dari anaknya. Jadi kalau dengar ceritanya bahwa si anak ini laki-laki ya, dia sebetulnya sudah berkeluarga, ketika dia mengalami gejala demam, itu dia mengasingkan diri malah kembali ke rumah ibunya. Jadi karena di rumahnya itu ada anak kecil, dia bilang ada anak batita ya, umurnya saya lupa 2 tahun berapa gitu ya, pokoknya di bawah 3 tahun, dia ngungsi ke rumah ibunya. Menurut ceritanya dia tinggal di kamar atas, ibunya di kamar bawah. Ternyata entah ya, kita juga kan tidak bisa memastikan bahwa memang mungkin benar-benar tidak ada kontak atau bagaimana, ternyata si ibu mengalami keluhan. Tapi ibu ini merasa bahwa kayaknya bukan kena deh, karena udah membatasi diri gitu. Ternyata keluhannya itu terlambat ditangani karena sudah 2 minggu di rumah, begitu sesaknya tidak bisa tertahankan, datang ke rumah sakit dan itu sudah terlambat ya. Jadi si ibu sudah memakai ventilator ini sudah lebih dari, saya lupa mungkin sekarang hari ke-10 kali, itu belum bisa diturunkan mesinnya. Jadi kelihatannya ya kita nggak bisa mendahulukan takdir ya, tetapi saat ini memang dalam kondisi yang kritis gitu. Itu terlambat penanganan karena datang memang saturasi oksigen atau konsentrasi oksigennya sudah sangat rendah. Jadi terlambat gitu. Itu kejadiannya seperti itu. Tapi dan tergantung komorbid ya. Komorbid atau penyakit penyerta atau kencing manis, darah tinggi itu bisa menyebabkan penyakitnya jadi lebih tinggi lagi resikonya dibandingkan orang tanpa penyakit penyerta. Berarti kalau kondisi hamil masih insya Allah masih ada kemungkinan tidak tertular ya dok ya janin yang dikandungnya ya dok? Oh iya, memang selama ini untuk penularan terhadap lewat plasenta itu ada tapi kecil, ya rendah, kayaknya sekitar 10-an %.
Jadi masih insya Allah bayinya masih baik lah, selamat gitu. Oke, baik, terima kasih Dok. Sekarang boleh satu pertanyaan lagi atau sudah dicukupkan Dok? Satu pertanyaan boleh Mbak, satu lagi aja ya. Satu lagi ya, silakan Mbak Mas Ujang. Bang Ujang silakan di unmute. Singkat saja ya Bang ya. Silakan. Udah ya? Udah, silakan Mbak. Ya, singkat saja Mbak ya. Oh iya. Oke. Assalamualaikum, saya Daisy. Ini saya mau tanya juga sedikit sambil ya pengalaman saya dulu waktu awal-awal COVID sekitar bulan Maret itu yang lagi hangat-hangatnya banget ya. Saya memang memang sesak nafas. Yang sebelumnya saya memang nggak pernah sama sekali yang namanya sesak nafas. Ya. Saat itu saya sesak nafas, tapi hanya malam, gitu ya. Malam itu sekitar jam 7 malam sampai jam 11 itu saya sesak nafas. Nah saat itu karena lagi keadaannya gentingan, kita lagi isolasi benar-benar nggak di karantina ya. Saya nggak berani keluar ataupun ke klinik manapun. Jadi saya ke Halo Dokter. Nah saya cerita di situ. Memang saya sempat kontak sama teman saya satu seminar itu di Dinas Pariwisata, dan ternyata dia itu 3 bangku dari saya, itu dia memang positif COVID. Nah, saat itu pas saya tahu, saya pun lagi dalam keadaan sesak nafas, tapi hanya sesak nafas aja, nggak ada demam, batuk, pilek atau apapun tidak ada, gitu ya. Dan itu pun sesak nafasnya jika udah jam 7 malam sampai jam 11, itu saya benar-benar nggak bisa napas dan baru kali itu saya mengalaminya. Dulu 10 tahun yang lalu memang saya pernah menderita TB, ya, tapi itu udah dinyatakan sembuh. Nah, kembali lagi ke Halo Dokter itu, saya dikasih resep sama dokternya untuk nebusnya Ventolin sama Omeprazole sama Stomika. Nah, tapi ketika saya minum Stomika, jantung saya berdebar. Nah, saya hentikan. Nah, tapi kalau saya hentikan, itu keringat dingin. Gitu. Jadi saya mengandalkan nebulizer aja, sehari bisa 3 kali. Nah, selain itu saya minum konsumsi vitamin C. Ternyata seperti yang dokter tadi bilang, saya mengkonsumsi vitamin C terlalu tinggi. Jadilah asam lambung saya naik. Saat itu juga saya nggak berani ke dokter, dan saya nggak berani cek, ya gitu ya. Karena kondisinya dengar klinik itu terlalu bahaya, rumah sakit juga terlalu bahaya. Jadi saya sebisa mungkin sendiri, dan saya selalu positive thinking gitu ya, bahwa saya insya Allah nggak kena gitu ya, walaupun sekeliling teman-teman saya waktu di Dinas Pariwisata itu udah kena semua gitu ya, karena saya lihat suami saya alhamdulillah baik-baik saja waktu itu, 2 anak saya yang masih yang satu umur 6 tahun dan 7 tahun juga alhamdulillah baik, cuma saya punya orang tua yang usia 65 itu sempat demam ketika saya sakit, tapi habis itu dikasih obat paracetamol beberapa hari itu sembuh. Nah, setelah itu saya menjalani terapi seperti itu terus aja, nebulizer, minum omeprazole, sama makan makanan bergizi, dan saya kurangin vitamin C-nya. Saya berjemur, terlalu banyak berjemur, akhirnya kulit saya jadi semacam kayak gatal-gatal, gitu ya. Saya bingung, ini apakah benar gejala COVID? Ternyata katanya ada juga yang gatal-gatal loh. Ini kok kayaknya menjurus ke sana semua, tapi saya tetap positive thinking, gitu. Alhamdulillah, setelah 3 minggu, hampir 1 bulan, 3 minggu saya nggak keluar, 1 bulan perlu gitu ya, saya mengkonsumsi itu tersebut gitu ya, dengan terapi-terapi itu, minum habatus sauda juga, alhamdulillah sembuh, ya nggak ada terasa lagi. Tapi beberapa bulan ini ya, kalau saya keluar ke mall yang bukannya mall, kayak supermarket yang kecil, itu saya kembali sesak napas kalau keluar. Ya, dan kalau ke pasar yang notabene banyak orang, pulang saya sesak nafas, tapi sesak nafasnya hanya kayak ngos-ngosan gitu. Walaupun saya saat itu nggak lari ataupun nggak jalan cepat gitu ya. Saya bingung, apakah ini ada indikasi yang beberapa bulan yang lalu belum selesai atau bagaimana? Saya juga kurang tahu nih dok ya gitu ya. Nah, beberapa minggu yang lalu saya sempat panas, sesak nafas lagi, saya nebulizer lagi, sembuh lagi. Makanya saya bingung, ini saya memang nggak pernah cek gitu ya, ini dari memang dari COVID atau memang saya
gejala, bukan maksudnya bekas TB yang dulu atau karena emah? Jadi saya bingung juga nih dok, itu gimana dok kira-kira dok? Ya, baik, terima kasih. Memang kalau dengar ceritanya bahwa pernah terkena infeksi TB ya, itu ada gejala yang suatu sindrom atau kumpulan gejala pada orang-orang yang telah dinyatakan sembuh oleh TB. Jadi kalau saya dengar ceritanya, saya tentu tidak bisa memastikan apakah benar memang pada saat itu gejalanya hanya gejala post infeksi TB saja, walaupun sudah lampau, atau memang karena masalah lambung, karena asam lambung yang naik, atau GERD ya kalau kita baca di berita-berita atau googling deh coba GERD itu ya, gastroesophageal reflux disease, itu seperti orang yang sesak karena asam lambung naik akan menekan saluran makan dan menekan juga saluran nafas. Gejalanya sesak, capek, ngos-ngosan, melakukan aktivitas juga kayaknya capek banget gitu, dan rasa panas di dada itu seperti gejala khas untuk GERD. Kalau untuk sindrom kumpulan gejala post TB itu bisa dengan gangguan seperti tadi mirip dengan GERD atau ngos-ngosannya sampai berbunyi nafasnya. Ya, itu masih belum saya pastikan. Dan kalau sekarang gejalanya timbul, saya memang menyarankan tentu untuk bertemu langsung dengan dokter karena kita harus memastikan apakah yang penyakit yang diderita. Mudah-mudahan sih bukan COVID, Mbak, karena tadi ya infeksi TB walaupun sudah sembuh tetap saja menimbulkan suatu sequelae atau gejala sisa yang bisa sampai menetap tergantung dengan kerusakan yang ditimbulkannya. Demikian mungkin secara garis besar. Nanti kalau untuk persisnya ya saya sarankan Mbak untuk ketemu dengan dokter langsung. Dokter paru lebih baik lagi, Mbak. Apalagi tadi kalau Mbak sampaikan pakai inhaler lebih enak ya, walaupun tidak ada riwayat penyakit asma ya, Mbak ya. Enggak, Jadi dengan ada suatu sindrom atau kumpulan gejala yang kita sebut sindrom obstruksi pasca tuberkulosis, itu seperti orang asma, sesak, berbunyi, biasanya disertai dengan batuk, dan ketika diberikan nebulisasi atau nebulizer atau obat inhaler, itu gejalanya berkurang. Itu bisa karena bekas TB-nya. Demikian Mbak Farida. Itu kalau nebulizernya sendiri boleh dok ya? Maksudnya ketika saya sesak napas atau enggak kalau lagi nafasnya enggak enak atau bagaimana itu memang boleh? Soalnya kan saya dengar ada juga yang bilang tidak boleh terlalu sering nebulizer nanti kayak kecanduan atau kebiasaan gitu. Itu gimana tuh dok? Kalau pada kasus ini karena saya belum bisa memastikan apakah memang gejalanya adalah gejala obstruksi pasca TB, tentu kalau dokternya menyatakan bahwa ini bisa digunakan inhaler atau nebulizer, memang ada, kalau nebulizer itu obatnya kerja cepat, kalau nebulizer. Tapi kalau inhaler itu ada dua macam, ada kerja cepat, ada kerja panjang. Kalau kerja panjang digunakan pada orang-orang yang memang mengalami suatu penyempitan saluran nafas yang sifatnya permanen. Orang asma, sakit asma yang tingkatannya berat, asma yang permanen itu memakai inhaler yang kerja panjang. Bahwa ada kecanduan atau ketergantungan, tentu kita harus bisa melihat satu persatu. Kalau parunya memang sudah nggak bagus, maka ketika tidak digunakan inhaler, maka saluran nafas akan menyempit. Ya, inhaler itu obat yang menurut saya paling aman. Kenapa? Karena dosisnya amat sangat kecil. Ketika digunakan dia langsung masuk saluran nafas. Ibaratnya kalau kita minum salbutamol misalnya ya, Mbak kan tahu salbutamol, itu kita butuh dosisnya 2 mg. Sedangkan inhaler itu hanya 0,2, artinya 1/10-nya, bahkan ada yang 0,1, 1/20 tablet itu dosisnya sekali pakai. Jadi dosisnya sangat kecil. Efek sampingnya ada nggak dok? Ada, tentu namanya semua obat kan ada efek samping. Yang sering adalah jamur di saluran nafas. Makanya kalau pakai inhaler, setelah pakai inhaler harus berkumur-kumur sampai di tenggorokan. Itu mencegah terjadinya jamur. Lain-lain itu nggak ada. Ya karena dosisnya, bukannya nggak ada sih, lebih kecil lah dibanding tablet maksudnya. Lebih kecil dibanding tablet. Tentu untuk pemakaian jangka panjang. Sebaiknya Mbak segera berkonsultasi untuk memastikan penyakitnya dan rencana penata laksana jangka panjangnya seperti apa. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Oke, dokter kalau gitu terima kasih ya. Jelas ya Mbak Desi ya. Ya, alhamdulillah jelas nih. Jadi ya
penasaran juga ya Mbak ya. Karena bingung juga, karena ketika saya sesak napas itu teman-teman satu Dinpar itu memang yang sebangku sama saya itu kena COVID semua. Saya bilang, ini saya kena atau tidak, Tapi untuk ke klinik atau untuk di tes juga takut juga gitu. Tadi Makanya kayaknya sebisa ada mungkin pertanyaan ya. Ada pertanyaan kalau ada orang yang penderita asma, ada penderita paru itu lebih mudah atau tidak ya? Sebenarnya kalau untuk ini virus ini ya, kalau kita ingat kayak influenza dan sebagainya, sifat virus sebenarnya bisa sembuh sendiri sifat virusnya ini. Tapi memang COVID itu derajat rusaknya lebih besar, jadi untuk sembuh sendiri itu hanya untuk yang tanpa gejala saja sebenarnya ya, tidak perlu diberikan antivirus. Orang-orang yang pernah punya riwayat sakit paru itu kerusakannya bisa lebih berat dibanding orang tanpa penyakit paru sebelumnya karena kondisi parunya itu sudah ada kelainan. Kalau dia terkenanya yang fase atau statusnya sedang berat, yang sudah kena pneumonia, itu bisa lebih berat gejalanya atau tingkatannya dibanding orang yang tanpa penyakit paru sebelumnya, Mbak. Jadi berhati-hati orang-orang yang menderita asma, orang yang pernah menderita penyakit infeksi TB, kalau kena COVID itu gejalanya bisa lebih berat. Karena tadi ya ibarat katanya modal parunya aja sudah berkurang karena bekas penyakit atau terkena gangguan. Gitu kira-kira sih. Oke, baik. Terima kasih dokter. Dokter, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Mungkin dokter boleh kasih satu pesan untuk kami semua nih untuk lebih semangat menghadapi pandemi ini biar stay tetap sehat, tetap semangat kayak gitu, Dok. Silakan dokter. Ya, tetap tenang ya Pak. Ya, tetap tenang. Kalau saya pernah ditanya, jadi ada pasien saya dokter spesialis juga, dokter spesialis saraf. Dia tanya sama saya gini, dokter merawat pasien COVID dari kapan? Saya bilang dari Maret, Dok. Sejak pandemi saya memang langsung masuk tim COVID. Kok bisa dokter nggak kena? Saya bilang saya nggak mau sombong, saya nggak mau takabur. Saya seperti dokter juga punya resiko yang sama, bahkan mungkin saya lebih berat. Saya selalu tentu kita berdoa ya. Setiap masuk ruang, bukan setiap masuk, bahkan setiap keluar dari rumah bahwa kita kan harus berdoa. Setiap saya masuk ke ruang isolasi pun saya berdoa. Artinya ini ikhtiar saya sebagai umat gitu ya, harus yang kita lakukan. Dan kita harus bisa melindungi diri sendiri. Saya konsumsi vitamin, yang tadi saya sebutkan ya, saya konsumsi vitamin C, vitamin D, zinc itu saya usahakan setiap hari saya konsumsi rutin. Kemudian yang berikutnya mungkin kalau saya ini nggak tahu ya, saya yakin Bapak dan Ibu pemahaman agamanya jauh lebih baik dari saya. Sedekah itu kayaknya juga meringankan hati ya, bahwa kita yakin bahwa sedekah itu kan bisa istilahnya menghindari kita dari musibah gitu ya. Dan saya selalu memang memohon doa dari pasien-pasien saya supaya tim dokter sehat, karena dari 4 orang dokter itu 1 sudah positif, sudah pernah menjadi pasien kami juga gitu akhirnya. Yang 3 alhamdulillah masih bertahan dan sekarang sudah sembuh sih yang dokter 1 itu ya. Artinya tetap berdoa, tetap berupaya berikhtiar untuk melindungi diri sendiri dan keluarga terdekat. Dan kemudian sedekah barangkali ya, dan memasrahkanlah. Saya sampai bilang sama suami saya bahwa saya minta ridhonya gitu ya, karena begitu saya ketemu pasien COVID kan rasanya saya mempunyai kesempatan karena COVID lebih besar dibanding beliau gitu ya, tidak berkecimpung dengan pasien. Dan seperti itulah mungkin minta doa-doa juga dari orang-orang terdekat kita. Dan saya juga titip pesan juga pada Bapak dan Ibu bahwa sebagai orang yang beriman tentu meyakini bahwa ini bagian dari takdir Allah, dan kita juga berkewajiban untuk menjaga diri kita dan orang lain. Jangan sampai kita menzolimi orang lain karena kesombongan kita. Demikian ya, karena ya tadi Mbak Ninda ceritakan ya, kalau keluarga terdekat aja sampai merasa begitu kan, itu perlu pemahaman sih. Dan itu saya sudah alami pada kasus adik saya itu ya. Kalau lihat pemahaman agama adik saya juga baik gitu, dan pada saat itu juga sampai beliau merasa bahwa ya kayak udah apa ya, pada saat beliau sakit, orang-orang terdekat yang kebetulan adik saya itu salah satu anggota partai lah ya, Bapak dan Ibu tahu lah ya, partai yang mungkin dekat dengan Bapak Ibu itu ya. Itu ada beberapa ustadznya juga yang sama-sama dirawat, dan ada yang sampai tidak bisa diselamatkan gitu. Artinya saya titip pesan sama adik saya juga bahwa kita sebagai orang yang, atau adik saya mungkin lebih paham agamanya, supaya bisa
menanamkan pesan lah bahwa kita semua berkewajiban gitu ya. Jangan hanya merasakan bahwa ini adalah kalau kita sakit adalah takdir Allah, enggak. Kita juga mempunyai kontribusi bahwa kita sakit mungkin salah satunya adalah akibat dari keteledoran kita sendiri. Barangkali itu mudah-mudahan berkenan ya Bapak dan Ibu pesan-pesan dari saya, karena saya berharap juga Bapak dan Ibu juga menjadi salah satu kayak agents of change gitulah, change mindset kita gitu. Mindset yang salah itu mudah-mudahan bisa diperbaiki lah gitu. Saya titip pesan kepada Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan nggak berat ya pesannya ya Mbak ya. Ya insya Allah ya. Terima kasih ya dokter, masukannya, insight-nya, pesannya sangat berharga banget buat kami semua. Jadi nambah ilmu, nambah inspirasi, nambah yang tadinya masih deg-degan jadi agak lebih tenang tapi lebih waspada juga gitu ya dok ya. Oke dokter, boleh minta tolong lagi dokter, kan tadi ada 5 orang penanya, boleh dokter pilih 3 orang penanya. Aduh. Yang pertama tadi ada Mbak Wika, kedua ada Mbak Amel, yang ketiga jangan aku Mbak, aku nggak enak lah. Atau kita bikin ini aja ya, kuis ya, yang bisa jawab baru dapat hadiah gitu Mbak. Oh ya, boleh dokter. Boleh. Tapi resen dulu ya, jangan langsung menjawab ya, nanti Mbak Farida yang pilih ya. Oke. Yang mau jawab siapa? Ada dokter kasih 1 pertanyaan, nanti ditentuin 3 penjawab tercepat ya dok ya. Ya atau 3 pertanyaan boleh lah. Nanti kita lihat aja. Pertanyaan pertama ya. Oke boleh. Silakan dok. Teman-teman siap-siap ya. Iya. Pertanyaan pertama, sebutkan gejala dari COVID minimal 5 gejala. Wow. Ayo Mbak Wika duluan yang pertama, ayo silahkan Mbak Wika jawab. Buka di open mic Mbak. Silakan Mbak Wika open mic. Sebutkan gejala. 5 gejala ya Bu Dokter ya? Minimal. Demam. Halo? Iya, demam. Terus? Ya Mbak, udah kedengaran 1. Mbak Wika suaranya kecil Mbak. Nggak kedengeran Mbak. Halo? Ya. Ya, ada batuk, demam, sesak nafas, hilangnya penciuman. 1 lagi apa ya? Udah 4, ayo. 1 lagi. Flu kali ya, ada flu atau diare. Ya boleh diare Mbak, boleh 5 gejala. Gatal-gatal juga ya, gatal-gatal juga ya. Oke, selamat Mbak Wika, dapat hadiah door prize dari panitia. Ya dok, pertanyaan lagi dok, 2 pertanyaan lagi, silakan dok. Pertanyaan tentang diagnosis ya. Tadi diagnosis boleh. Ada beberapa cara mendiagnosisnya. Pemeriksaannya ada beberapa tadi. Oh, pertanyaan cara mendiagnosis COVID-19 apa saja gitu ya dok ya. Ya silakan teman-teman, siapa yang diagnosis? Mas Sugi. Silakan Mas Sugi, cus. Open mic Mas. Ini itu kan diagnosa kan ada rapid test, ada rapid antigen, ada PCR. Yang tingkatannya dari rendah ke tinggi bisa disebut nggak Mas Sugi? Oke, yang pertama itu kan rapid test itu antibody. Kemudian untuk yang swab antigen itu ya sampling lah dari gen dari virusnya tersebut. Kalau PCR kan yang paling tinggi gitu. Ya, Mas Sugi dapat pemenang kedua ya, Mbak Farida. Selamat Mas Sugi. Ayo dokter, 1 lagi dokter. 1 lagi, bagaimana pencegahan COVID? Saya dong. Ayo, siapa yang raise hand ya? Yang raise hand ya. Ayo yang raise hand di Mbak Ninda. Ayo silakan. Mbak Ninda, silakan open mic. 3M. Pertama, menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan. Tadi kalau tambah lagi pencegahan vitaminnya, Mbak?
Vitaminnya vitamin D, B kompleks, zinc, vitamin C. Ya, hore. Tuh. Udah 3 pemenang ya. Udah 3, alhamdulillah. Selamat ya buat para penang, Mbak Ninda, Mas Sugi, sama Mbak Wika. Dokter Rita, terima kasih atas kesediaannya pada malam hari ini, berbagi inspirasi, berbagi ilmu, diskusi, sharing bersama kami. Semoga apa yang dokter sampaikan berkah ya, berkah buat dokter dan keluarga, berkah buat juga buat kami sekeluarga, berkah untuk kita semua. Sebelum acara ini ditutup, kita baiknya untuk berdoa ya dok ya. Teman-teman semua saya persilahkan kepada Bang Robur Rizalianto untuk memimpin doa kita pada malam hari ini. Silakan Bang Robur. Baik, alhamdulillah pada malam hari ini kita banyak menerima ilmu nih dari Dr. Rita. Jazakallah khairan pada Dr. Rita. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat kita semuanya. Dan kita semuanya bisa terjaga dari wabah virus ini. Marilah kita akhiri pertemuan kita dengan istighfar dan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Razzaq, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup atau yang sudah tiada. Ya Allah. Ya Allah, berikanlah perlindungan kepada kami, ya Allah, dari wabah ini, ya Allah. Berikanlah kesehatan pada kami, ya Allah. Jauhkanlah dari wabah ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon ampun padamu, ya Allah. Mungkin banyak dosa-dosa yang kami lakukan, ya Allah. Hanya Engkau lah, ya Allah, yang maha pengasih dan maha pengampun, ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal. Terima kasih Bang Robur atas memimpin doa bersama pada malam hari ini. Mungkin untuk terakhir sebelum kita tutup agenda malam ini, kita boleh foto bersama ya teman-teman ya dokter ya, buat kenang-kenangan kita ya. Ayo teman-teman boleh di open kameranya sebentar, kita foto bersama sebelum kita closing. Aku ini bawa pasukan satu ya. Boleh. Rumah tidur nih. Ya, Bang Deddy mau Mbak Mimis, Mbak Retno? Oke. Baik juga. Ayo, sudah siap? Kita ini ya, mulai ya. 3, 2, 1. Ini pasukan krucilnya ikutan ya. Betul ya. Bentar. Foto kali lagi ya dok, teman-teman. Aduh, mohon maaf ya, pasukannya ikutan. Apa-apa biar rame. Ya, 3, 2, 1. Cheers. Oke. Baik dokter, teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin. Agenda kajian kita pada malam hari ini yang dengan topik COVID-19, kenali gejalanya, tata laksana dan pencegahannya, alhamdulillah sudah kita laksanakan dengan lancar. Alhamdulillah juga tidak ada banyak kendala apapun. Allah berkahi, kelancarkan kegiatan kita pada malam hari ini. Kami ucapkan jazakillah khairan kepada Dr. Rita Hairani sudah bersedia berbagi inspirasi, berbagi ilmu, sharing bersama kami. Terima kasih juga teman-teman sudah hadir pada malam hari ini. Kita ngobrol bareng, kita diskusi bareng, kita belajar bareng sama ahlinya. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini, pertemuan kita kali ini, Allah berkahi, membawa manfaat, keberkahan untuk kita semua dan keluarga. Saya mohon maaf lahir batin jika saya memandu acara ini ada kurang-kurang, ada hal-hal yang kurang berkenan.
di hati Dokter Rita maupun teman-teman yang lainnya. Saya mohon maaf lahir batin. Mungkin sekian dari saya mewakili teman-teman pengurus Ikhlas. Izin pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, mohon izin ya. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Ya, semoga bermanfaat, semoga selalu sehat. Saya mohon izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin juga semuanya. Salam sehat semuanya. Terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih Bang Robur. Ya. Terima kasih teman-teman. Ya, Maaf semuanya. ya kalau ada kurang-kurang salah-salah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah. Hai Maninda. Kami pamit ya. Iya. Aku tadi bingung itu siapa Galaksi mau manggil. Mau kenalin. Silakan nanya coba. Silakan Mbak Galaksi kan nggak lucu ya. Aku tadi Somsu apa S itu aku nggak taunya Ninda. Maaf ya agak-agak gaptek kayaknya. Beda ya sekarang. Dia ketika direbut sama Ninda aku. Jawab ya. Wah, Ninda nanti kirimnya ke Pekanbaru dong. Iya dong ya, atau ditransfer aja boleh. Banyak tuh Nin, ditransfer. Ya Allah. Mudah-mudahan kita sehat semuanya ya. Sama-sama. Mbak Yati, sehat semuanya. Semuanya ya. Sehat semuanya ya. Semangat. Lo lahir batin ya. Ada kurang-kurang. Iya, sama-sama. Farida ya, Farida ya, makasih ya. Ya, Mas Sugi. Salam buat Mbak Ana, Mas Sugi. Oke, Mas Sultan. Makasih ya, Pak. Sultan. Halo, Uni. Sehat-sehat. Sudah. Halo. Oke ya. Kapan kita bikin playdate anak-anak dong? Yaudah, assalamualaikum. Waalaikumsalam.